Nah, jadi pada kesempatan ini saya advokat Dr. Togas Tumorang, begitu maraknya itu terkait baik peredaran narkoba ataupun banyaknya dari para aparat hukum yang terlibat dalam permasalahan narkoba dan juga begitu banyaknya pihak bandar dan pemakai dan begitu banyaknya penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh institusi, baik itu BNN ataupun pihak kepolisian. Namun fenomena terkait maraknya narkoba ini tidak pernah bisa tuntas. Nah, ini kita baca ataupun bisa kita lihat adanya semacam perspektif hukum yang kita anggap masih kurang. Karena di dalam hal penegakan hukum, ini tidak ada membuat satu efek jerah. Bahkan setelah adanya penangkapan, baik bandar kecil, bandar besar, atau bandar menengah, itu law enforcement, putusan daripada pengadilan, ini jauh dari harapan. Apalagi kalau kita sangkutkan atau kita kaitkan bahwa negara kita, negara Indonesia sudah darurat narkoba. Nah, kalau sudah darurat narkoba, artinya dalam hal penanganan atau law enforcement itu wajib sudah harus lebih daripada yang biasa. Karena ini merupakan extraordinary crime di mana pelaku dengan pelaku satu orang itu akan merusak jutaan generasi bangsa. Ini wajib harus baik itu institusi kepolisian, jaksa, baik itu pengadilan, hakim-hakim ataupun BNN, ini harus berintegrate, mempunyai satu komitmen bahwa ini wajib diberhanguskan, bukan diberantas. Karena diberantas ini tanda kutip masih adanya oknum-oknum yang mengambil celah, mengambil keuntungan dari satu peristiwa terkait narkoba tadi. Karena dari pendapatan untuk narkoba ini sangat menggiurkan. Ya, sangat menggiurkan dan sangat mudah untuk ditransaksikan, dijual belikan. Bahkan kalau kita lihat market, kenapa Indonesia menjadi market atau surga dunia daripada narkoba dunia, bandar-bandar dunia. Karena satu, populasinya di Indonesia ini besar atau banyak. Dan yang kedua, tingkat kesadaran atas akibat dari penggunaan narkoba itu masih kurang. Karena dianggap narkoba itu merupakan tren, merupakan suatu happen, suatu have. Kalau kita nggak menggunakan narkoba, maka kurang modern. Dianggap kita masih anak kampung. Atau dianggap kita kuper, kurang pergaulan. Nah, dengan adanya statement-statement model seperti ini, maka sangat-sangat sulit untuk diberantas daripada penggunaan narkoba itu. Jadi berbondong-bondong tuh dari luar negeri memasukkan daripada narkoba di Indonesia. Bahkan yang lebih miris, anak sekolah SD pun itu terlibat penjualan dan juga terlibat sebagai pemakai. Karena di dalam hal peredaran narkoba itu selalu berubah-berubah modusnya. Ada yang dengan vape ya, vape. Ada yang dengan permen, ada yang dengan kemasan coklat, ada yang dengan hal-hal misalnya kayak jelly. Nah, modus-modus mereka untuk melebarkan bisnis atau menghalalkan bisnis ini pihak produsen ataupun bandar besar ini selalu berubah-berubah model-model dan caranya. Dan yang kedua, cara merekrut mereka juga tidak sebatas hanya di kalangan dewasa. Di kalangan anak kecil pun mereka sudah mulai bimbing. Salah satunya diiming-imingin uang
Lalu kalau dia udah agak dewasa, diiming-imingin pesta, diiming-imingin sepatu, diiming-imingin tas Hermes, atau perjalanan keluar kota. Nah, ini yang menjadi tren saat ini. Sehingga narkoba itu masuk ke segala lini. Baik itu masyarakat biasa maupun masuk ke artis-artis. Dan banyak sekali artis-artis kita yang terlibat daripada tindak pidana narkoba ini. Dan anehnya, polisi ataupun pihak-pihak institusi malah membuat mereka menjadi duta. Nah, dengan menjadi duta, ini harusnya kan mereka bersih dulu, bebas dulu. Tapi ternyata kan tidak. Banyak yang sudah dianggap bersih, lantas menjadi duta, ternyata menggunakan lagi. Nah, maka di sini harus ada sekali lagi tadi, integrate untuk dalam hal penanganan. Tidak cukup hanya memutus mata rantai dengan putusan, tapi juga harus memiskinkan, terutama dari pihak bandar-bandar besar. Karena kalau dimiskinkan, dirampas aset-aset bandar, mereka tidak akan ada modal lagi untuk mereproduksi atau membuat pabrik-pabrik ataupun merekrut bandar-bandar untuk memperkuat jaringan dia dalam hal distribusi narkoba. Jadi tidak cukup hanya dengan penjara, tidak cukup dengan rehabilitas. Itu harus ada dimiskinkan. Sekali lagi, harus dimiskinkan. Dan juga terkait barang bukti. Barang bukti narkoba ini wajib diperiksa ulang. Jangan sampai yang disuguhkan menjadi barang bukti dalam satu persidangan. Atau kalau kita lihat secara seremonial di bumi hanguskan, itu bukan narkoba. Tapi sudah diganti dalam bentuk tawas. Ini juga ironis. Nah, hal-hal yang kayak gini harusnya semua stakeholder bersatu padu. Jangan mengambil kesempatan hanya untuk menguntungkan diri kita sendiri atau kelompok dan golongan. Itu yang bisa kita sampaikan karena Indonesia sudah darurat narkoba. Saya advokat Dr. Togas Tumorang terkait narkoba.